Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman dahulu ada orang tua memiliki prinsip setinggi-tingginya anak perempuan bersekolah, akhirnya jatuh ke dapur juga. Artinya, walaupun anak perempuan bersekolah tinggi, akhirnya ia akan menjadi ibu rumah tangga. Jadi, percuma saja sekolah. Apakah pada zaman sekarang masih ada yang memiliki prinsip seperti itu? Semoga sudah tidak ada. Situasi di Indonesia saat ini sangat baik. Anak laki-laki dan anak perempuan punya kesempatan yang sama untuk menerima pendidikan. Namun di belahan bumi yang lain, pada masa sekarang ini masih ada yang melarang anak-anak perempuan bersekolah. Apa yang sedang terjadi di Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban membuat kita sungguh sangat sedih. Perempuan dilarang berada di ruang publik, apalagi menjadi pemimpin, dan anak-anak perempuan dilarang bersekolah. Apa yang terjadi di Afghanistan saat ini mengingatkan kita pada sosok luar biasa yang berjuang dengan berani melawan Taliban untuk mempertahankan hak anak perempuan bersekolah. Siapa dia? Ya, Malala Yousafzai dari Pakistan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Malala lahir pada tanggal 12 Juli 1997 di Mingora, sebuah kota kecil di wilayah Swat, barat laut Pakistan. Ayahnya memiliki sebuah sekolah, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2009, saat tentara Taliban semakin menguasai Swat, Malala mulai menulis sebuah blog yang menggambarkan ketakutannya jika sekolahnya diserang oleh aktivitas militer yang semakin kuat. Malala dan ayahnya menerima ancaman pembunuhan, namun mereka terus berbicara tentang hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Pada tahun 2011, Malala menerima penghargaan National Youth Peace Prize di Pakistan. Menghadapi kenyataan semakin terkenalnya Malala secara nasional, para pemimpin Taliban bermaksud untuk membunuhnya. Pada tanggal 9 Oktober 2012, saat Malala dan kawan-kawannya dalam perjalanan pulang ke rumah sehabis sekolah, seorang bertopeng yang membawa pistol memasuki bis sekolah mereka dan menembak Malala dengan sebutir peluru yang mengenai kepalanya, tembus ke leher dan bahu. Malala selamat dalam serangan itu dalam keadaan yang sangat kritis. Ia dipindahkan ke rumah sakit yang khusus merawat militer yang terluka di Birmingham, Inggris. Di sana ia dirawat selama beberapa bulan dan seluruh anggota keluarganya bisa menyusul. Usaha Taliban untuk membunuh Malala dikutuk dunia dan menimbulkan protes di seluruh Pakistan. Lebih dari 2 juta orang menandatangani petisi hak anak untuk mendapatkan pendidikan, dan Majelis Nasional mensahkan undang-undang mengenai hak untuk mendapatkan pendidikan yang bebas dan wajib. Malala menerima hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2014. Ia menjadi pembela bagi jutaan anak-anak perempuan di dunia yang tidak bisa bersekolah secara formal karena faktor-faktor sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus pun menghargai anak-anak. Markus 10 ayat 13-16
menggambarkan sikap Yesus terhadap anak-anak yang dibawa orang tua mereka. Seringkali kita membayangkan anak-anak yang dibawa kepada Yesus adalah anak-anak yang manis, bersih, sehat, pintar, wangi, dan sebagainya. Apakah gambaran itu tepat? Kalau kita mempelajari situasi masyarakat kebanyakan pada zaman Yesus, justru keadaannya memprihatinkan. Mayoritas masyarakat adalah orang-orang miskin, sekalipun mereka memiliki mata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan sebagainya, namun tingginya bermacam-macam pajak yang harus mereka bayar menyebabkan mereka menjadi miskin. Karena kemiskinan itu, kemungkinan besar anak-anak yang dibawa kepada Yesus juga anak-anak yang miskin, kotor, kurang sehat, kurang gizi, sampai terkena busung lapar. Mereka dibawa kepada Yesus untuk diberkati. Mungkin mereka akan masuk sekolah sehingga meminta berkat dari Yesus yang dikenal sebagai guru atau rabi. Mungkin ada di antara anak-anak itu yang sakit atau terkena busung lapar, sehingga meminta berkat dari Yesus yang dikenal sebagai tabib, agar menjadi sehat dan tetap bertahan hidup sampai dewasa. Yesus marah kepada murid-murid yang menghalang-halangi anak-anak untuk dibawa kepadanya. Yesus berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Yesus menerima dan memberkati anak-anak itu, baik laki-laki maupun perempuan. Yesus mengasihi dan memperhatikan anak-anak. Ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya di atas mereka untuk memberi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Yesus mengingatkan kita semua, apakah kita sudah memperhatikan dan mengasihi anak-anak, serta memberikan hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan, kesehatan, dan lingkungan yang sehat, yang mendukung mereka berkembang menjadi orang-orang yang berbahagia, berkepribadian sehat, dan beriman kepada Tuhan? Mari meneladani Yesus, dan mari kita dukung perjuangan hak anak-anak untuk mendapat kehidupan yang layak dan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan diri masing-masing. Amin.